Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi. Insya Allah masih dalam kondisi yang sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas salah satu materi tentang fungsi variabel kompleks ya. Di sini lebih spesifiknya adalah tentang akar dari bilangan kompleks. Oke, sebelumnya coba kita perhatikan dulu bahwa titik Z gitu ya, titik Z dari titik Z itu kan bilangan kompleks ya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk eksponensial, maka bentuknya adalah R E pangkat I theta. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat secara koordinat gitu ya, bidang koordinat bidang kompleks gitu ya, ini dia terletak pada lingkaran ya, lingkaran yang berpusat di titik asal dengan jari-jari R gitu. Jadi si Z sama dengan R E I theta itu letaknya di sepanjang lingkaran ini gitu ya. Ini salah asumsinya, misalkan tetanya sejauh ini, maka si Z-nya itu ada terletak di sini gitu. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tetanya ini berubah-ubah gitu ya, maka si Z itu akan bergerak di sepanjang lingkaran ini gitu ya. Nah, di sini ketika theta bertambah, maka si Z ini akan muter terus gitu ya, tergantung dari si besar tetanya. Tapi dia akan berada di theta di lingkaran. Nah, kita tahu bahwa dalam satu lingkaran ini tetanya itu dia akan kembali ke awal itu kalau dia sudah berputar sejauh 360 derajat atau 2pi gitu ya. Ini bergeraknya berlawanan arah jarum jam ya. Maka jika si theta ini bertambah, misalkan si Z-nya terletak di sini nih. Nah, jika si theta itu bertambah sejauh 2pi atau 360 derajat, maka si Z akan kembali lagi ke asal gitu ya. Gitu. Dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 2pi, misalkan bertambah 360 gitu ya. Atau bertambah 720 dan seterusnya gitu ya. Jadi kelipatan dari 360, maka dia akan kembali ke asal. Nah, hal ini bisa menjadi suatu bukti bahwa pada bilangan kompleks, misalkan kita sebut Z1 itu bentuknya adalah R1 E eksponen I theta 1, dan Z2 sama dengan R2 E I theta 2, ini akan sama gitu ya. Z1 dengan Z2 itu akan sama jika dan hanya jika R1 R2 nya sama. Ini berarti menandakan dia terletak pada lingkaran yang sama ya. Oke, pada lingkaran yang sama, yaitu yang berjari-jari R1, dan theta 1 nya itu sama dengan theta 2 plus 2K theta ya. Tadi karena setiap kelipatan dari 2pi, nilai tetanya atau si posisi Z-nya itu akan sama aja. Makanya untuk theta itu persamaannya jadi theta 1 sama dengan theta 2 plus 2K pi. Ini adalah kelipatan dari 360. Jadi seperti itu ya. Jadi konsep yang tadi itu secara tidak langsung membuktikan bahwa kalau ada dua bilangan kompleks yang sama gitu ya, yang bentuknya itu bentuk eksponensial, maka R1 dan R2 nya itu pasti sama nilainya. Tetanya tetanya mungkin secara nilai berbeda, tapi secara makna dia sama, yaitu theta 1 sama dengan theta 2 plus 2 pi. Seperti itu. Nah, berikutnya akar ke n ya. Akar ke n dari bilangan kompleks, karena kita sedang membahas tentang akar, itu adalah, jadi akar ke n dari bilangan kompleks tak 0, sebut saja Z0 gitu ya. Ini kalau kita mau cari akarnya, akar dari Z0 ini gitu ya, akar ke n-nya berbentuk Z sama dengan RI theta, sehingga si Z ini ya, kalau dipangkatkan si Z ini kalau dipangkatkan N itu sama dengan Z0. Paham ya? Jadi kalau akar N dari Z0
itu hasilnya Z gitu ya, maksudnya kayak gitu. Akar N dari Z0 hasilnya itu Z, maka persamaan atau lebih lanjut kita bisa buat persamaan apa? Z pangkat N sama dengan Z0 gitu ya. Nah, lebih lanjut lagi, Zn ini kan berarti sama aja dengan R pangkat N E I N theta, sama dengan ini Z0 apa tadi? R0 E I theta 0. Nah, tadi kita sudah singgung ya di awal tadi bahwa ini dan ini akan sama jika apa? Jika Rn sama dengan R0, di sini berarti R-nya sama dengan akar N dari R0, dan N theta itu akan sama dengan theta 0 ditambah 2 kpi. Di sini akan lebih lanjut, tetanya sama dengan theta 0 plus 2 kpi per N. K-nya berjalan dari 0 plus 1 plus 2 dan seterusnya. Jadi nanti pada intinya untuk mencari akar N dari Z0 itu kita tinggal cari R-nya dan tetanya, karena akarnya itu diasumsikan ini bentuknya ya, yang memenuhi ini. Seperti itu. Jadi dari penguraian ini kita akan dapatkan bahwa R-nya itu berbentuk akar N dari R0, tetanya sama dengan theta 0 plus 2 kpi per N. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa masuk ke contoh soal ya. Baik, sebelum situ di sini akibatnya jelas ya. Jadi Z-nya itu atau si Z ini kan hasil akarnya nih, akarnya. Maka bentuknya adalah ini, kita tinggal ganti si R-nya dengan hasil yang kita dapat, tetanya kita ganti dengan ini. Ya. Adalah akar ke N dari Z0. Seperti itu. Nah, berikutnya bentuk eksponensial dari akar bilangan kompleks ini juga mengartikan bahwa semua akar akan terletak pada lingkaran yang berpusat di 0,0 atau di titik pusat itu ya, dengan jari-jari akar N Z0. Jelas ya. Jadi tadi kan bentuk akar ke N itu adalah apa tadi? Akar N Z0 dikali eksponen dan seterusnya. Itu artinya berarti seperti ini ya. Artinya si akar dari bilangan kompleks terletak pada lingkaran ini yang berjari-jari ini, dan jarak antar si Z itu di sepanjang lingkaran itu adalah sejauh 2pi per N. 2pi per N. Nanti sambil dilihat lagi ya, sambil ditulis nanti yang bentuk akar ke N-nya. Nanti pasti dapat ini ya, 2pi per N. Di mana tetanya itu dimulai dari argumen yaitu theta 0 per N. Nah, seperti ini. Jadi ini misalkan akar ke N, akar ke 1, kedua ini jarak antara akar ke 1 sampai akar berikutnya itu sejauh 2pi per N. Jadi nanti si akar-akarnya itu akan terletak di sini. Dia membagi proporsional sama besar ya. Antar akar jaraknya akan sama gitu. Nah, dengan demikian semua akar yang berbeda ya. Karena kan nanti kalau dia tadi apa? Konsepnya kalau dia muter-muter lagi kan akan balik lagi ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan semua akar yang berbeda itu akan didapat ketika K-nya itu bernilai dari 0 sampai N-1. Jadi kalau kita misalkan CK ini adalah akar yang berbeda gitu ya dari bilangan kompleks, maka kita dapat tulis si CK itu seperti ini. N R0 eksponen ini sama ya, sama kayak yang tadi, cuman K-nya kita cobanya dari 0 sampai N-1 saja. Itu ya. Baik, biar lebih jelas kita coba masuk ke contoh aja ya. Contoh soal, di sini kita diminta untuk apa? Tentukan semua nilai dari negatif 8i pangkat 1/3. Semua nilai ini tuh berapa gitu ya, pangkat 1/3. Ini kan sebenarnya akar 3 kan gitu ya, akar 3 dari min 8i. Nah, dari sini kita coba ubah dulu bentuk ini ke dalam eksponensial ya. Jadi Z0-nya kita tahu apa? Kalau dari sini berarti Z0-nya adalah min 8i, atau kalau kita buat koordinat apa? 0,-8. Karena min 8i berarti ini si bagian imajinernya ya. Nah, dari sini maka kita akan dapat R0-nya tinggal pakai apa? Panjang ya. 0 kuadrat tambah min 8 kuadrat sama tetanya ya.
Kita cari tetanya tan theta min 8 per 0. Min 8 per 0 itu hasilnya tidak terdefinisi, dan theta 0-nya karena dia si sin ini negatif, ya kan, sin per cos kan ya, sinnya negatif, berarti kita asumsikan si tetanya berada di kuadran ketiga gitu ya. Sehingga theta 0-nya adalah bernilai 3pi per 2. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa bentuk Z0, bentuk eksponennya adalah 8 E 3pi per 2i. Ya, ini jadi R0, ini adalah theta 0. Oke, lanjut. Nah, dari sini karena n-nya sama dengan 3, jadi sepertiga itu n-nya 3 berarti ya, karena akar 3 ya. Gitu, akar 3. Maka bentuk akar berbedanya berumus seperti ini. Jadi CK-nya sama dengan 3 akar 8 eksponensial I 3pi per 2 per 3. Karena n-nya 3 ya, ini n nih. Lihat, nanti ingat lagi rumusnya. Plus 2k per 2kpi per 3. Ini kalau kita sederhanakan dapatnya seperti ini. Akar 38 eksponen I, ini jadinya pi per 2 ditambah 2kpi per 3. K-nya, karena ini n-nya sama 3, berarti K-nya yang kita coba cukup dari 0 sampai 2. Ini untuk menjamin bahwa akar yang akan kita hitung itu akar yang berbeda gitu ya. Jadi kalau nanti dicobanya K yang sama dengan 3, itu pasti sama aja dengan yang sudah kita hitung dari 0 sampai 2 gitu ya. Baik, sekarang kita tinggal menghitungnya ya. Di sini kita ingat lagi CK-nya ya seperti ini gitu ya tadi ya. Kita sudah sederhanakan. Tinggal kita masukkan aja, kalau K-nya 0 berarti kita ganti K-nya ini 0, jadinya 0 per 3 0 ya. Jadi kita dapatkan akar 38 eksponen I pi per 2. Nah, eksponen I pi per 2 kita tahu apa? Cis bentuknya ya. Akar 3 dari 8 itu 2. Ini cos pi per 2 sin pi per 2. Nah, ini berarti kita harus ingat lagi atau harus kuat di trigonometri ya. Pi per 2 itu 90, jadi kita bisa tahu ini 0 sin 91. Jadi dapatnya akar yang pertama adalah 2i. Akar yang kedua kita masukkan K sama dengan 1, maka dapatnya ini gitu ya. K-nya ganti 1 jadi 2pi per 3. Kalau kita sederhanakan jadi eksponen I 7pi per 6. 7pi per 6 itu berarti 210 ya, di kuadran berapa? Di kuadran ketiga ya. 210 itu sama aja dengan 30 derajat, tapi di kuadran ketiga. Berarti cos 30 derajat berapa nih? Oke, setengah akar 3 ya, karena kuadran 3 berarti ini min, dan sinnya juga min. Ya, jadi kalau kita masukkan dapatnya apa? Min akar 3 min I. Berikutnya K sama dengan 2, ini yang terakhir ya. Akar 3 8 eksponen, ini berarti kalau 2 kan 2 kali 2 4 pi per 3 ya. Maka dapatnya 11 pi per 6. 11 pi per 6 itu berapa berarti? 330. Ini kuadran 4 berarti ya. 330 berarti sama aja dengan cos 30 gitu ya, sama. Ya kan? Tapi dia di kuadran 4. Kalau kuadran 4 berarti cosnya positif, sinnya negatif gitu ya. Jadi setengah akar 3 min setengah. Nah, tinggal kita masukkan, dapatnya akar 3 min I. Nah, nanti kalau misalkan kalian iseng-iseng mencoba yang K min 1 atau K3 dan seterusnya, itu pasti hasilnya di antara ketiga ini gitu loh. Ya. Dan ini kalaupun dibuat secara secara grafik gitu ya, pakai koordinat lingkaran gitu ya, bidang koordinatnya, nanti pasti jarak antara ini sama ini sama ini itu sama jarak tetanya gitu ya. Oke, nah itu mungkin cara mencari akar dari bilangan kompleks ya. Jadi nanti untuk soal yang lain silahkan dicoba dengan cara yang sama gitu ya. Jika ada yang kurang mengerti bisa kita diskusikan. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang akar bilangan kompleks dan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.